Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan strategi penerapan kurikulum merdeka. Saya Munawir SSPD GRMPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Definisi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kerangka kurikulum yang memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Tujuan kurikulum merdeka mendorong pembelajaran berpusat pada siswa, mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif, berfokus pada penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas pembelajaran, dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Tahap fase kurikulum merdeka. Ada beberapa fase. Yang pertama, fase A untuk siswa kelas 1 dan 2 SD. Fase B adalah siswa kelas 3 dan 4 SD. Fase C kelas 5 dan 6 SD. Fase D kelas 7 sampai 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, fase F kelas 11 dan 12 SMA. Prinsip kurikulum merdeka. Yang pertama, kemandirian dalam pembelajaran. Guru dan siswa memiliki kebebasan untuk memilih metode dan materi pembelajaran. Yang kedua, integrasi nilai-nilai kehidupan. Pembelajaran mengintegrasikan nilai-nilai moral, budaya, dan sosial. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. Fokus pada pengembangan kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, dan juga keterampilan. Yang keempat, fleksibilitas. Kurikulum dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Yang kelima, berpusat pada siswa. Pembelajaran dirancang sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan belajar siswa. Karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, pendekatan multidisiplin. Materi pembelajaran dalam kurikulum merdeka mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, pembelajaran aktif dan kreatif. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, kolaborasi dan partisipasi, mendorong kerjasama antara siswa, guru, dan juga masyarakat. Yang keempat, terdapat penilaian otentik. Kurikulum merdeka adalah penilaiannya berbasis otentik, di mana berfokus pada proses dan hasil belajar yang nyata. Berikutnya, implementasi kurikulum merdeka, desain kurikulum. Sekolah dan guru mendesain kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa dan berbasis konteks lokal. Yang kedua, metode pembelajaran. Menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif. Penilaian dan evaluasi. Menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Yang keempat, pengembangan materi ajar. Guru mengembangkan materi ajar yang relevan dan kontekstual. Berikutnya, Ibu Bapak yang berbahagia, dalam penerapan kurikulum merdeka itu harus berbasis proyek berbasis pembelajaran. Siswa melakukan proyek mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Kemudian kurikulum merdeka diterapkan dengan pembelajaran yang berbasis masalah atau problem solving. Siswa memecahkan masalah nyata yang ada di lingkungan belajar. Yang ketiga, terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler, di mana kurikulum mengembangkan keterampilan dan minat siswa. Tantangan implementasi kurikulum merdeka. Sumber daya dan fasilitas diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua, kesediaan dan kemampuan guru, di mana guru membutuhkan kompetensi dan kompeten serta kreatif dalam mengelola pembelajaran. Yang paling penting adalah terdapat dukungan dari masyarakat dan orang tua. Sangat perlu dan sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung implementasi kurikulum
kurikulum merdeka. Dan ini semuanya adalah menjadi tantangan untuk kita semua. Sehingga tantangan itu terdapat solusi yang akan kita coba jalankan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan guru. Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk guru, pemanfaatan teknologi dengan menggunakan teknologi ini mendukung pembelajaran dan akses informasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak internal, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dunia usaha, universitas, dan komunitas, sehingga semua tantangan-tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan solusi yang ditawarkan. Berikutnya, keunggulan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tentu memiliki keunggulan diantaranya relevansi dan kontekstualitas. Pembelajaran yang sesuai dengan konteks kehidupan siswa akan mendukung pembelajaran yang aktif dan kreatif. Kemudian terdapat pengembangan keterampilan di mana kita harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. 3. Pembelajaran yang bermakna, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Kesimpulan, secara keseluruhan, kurikulum merdeka merupakan pembelajaran untuk menciptakan sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi, karakter, dan keterampilan siswa. Dengan prinsip dan karakteristik tersebut, kurikulum merdeka diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan dan efektif bagi perkembangan siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru.